Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Purwanto atau biasa dipanggil Mas Iwan. Nah, Mas Iwan ini dari Gombong, Jawa Tengah, dan menceritakan tentang satu pengalaman yang pernah dialami oleh bapaknya dulu di tahun 80-an. Jadi di tahun 80-an itu bapak sama ibunya Mas Iwan ceritanya menikah begitu kan. Dan memang awal-awal sekitar 2 tahun setelah menikah ini masih ikut sama orang tua si ibu, kakek neneknya Mas Iwan, tapi dari pihak ibu di situ. Dan setelah 2 tahun mereka memutuskan untuk membangun sebuah rumah di kampung sebelah, dan ya ini masih tanah dari orang tua gitu ya. Akhirnya dibangunlah rumah di sana. Tahun 80-an, listrik waktu itu baru masuk sekitar 1 tahun. Jadi baru masuk sekitar tahun listrik itu masuk ke situ sekitar tahun 80, dan mereka membangun rumah tersebut itu sekitar tahun 83. Nah, di tahun 83 tersebut meskipun listrik udah masuk, tapi belum merata, belum semua orang pasang listrik. Tiangnya memang udah ada, tapi hanya sebagian kecil aja, belum banyak gitu ya. Nah, dibangunlah sebuah rumah di sana, ini di dekat sebuah pertigaan. Nggak usah digambarin lah, terlalu detail, pokoknya disebutnya itu di sebuah pertigaan gitu ya. Bangun sebuah rumah kecil di sana, suasananya itu sepi. Ini rumah kalau ngadep ke depan, di depannya itu sisi samping tetangga ada tanah kosong, ada pohon mangga besar di sana, rungsep gitu ya, semrawut, banyak pagar hidup itu loh, tanaman-tanaman, cuman nggak terawat kondisinya. Ya, kalau siang daerah itu sepi, dan mungkin jarak sekitar 40 meter di belakang rumah itu, di deretan jalan bapaknya Mas Iwan ini, itu adalah kuburan. Kuburan yang memang dari dulu itu terkenal angker. Ada beberapa kasus dulu. Ini cerita-cerita orang-orang sebelumnya ya, yang udah tinggal di sana. Kalau bapaknya Iwan kan penghuni baru di situ ya. Ini dapat cerita di kuburan itu pernah nyesatin atau nyasarin maling 2 kali. Maling itu dikejar-kejar, dulu kan masih banyak maling ya, ngebobol tembok atau apa gitu ya. Ini ketahuan sama warga, dikejarkan. Mereka itu larinya ke kuburan sana. Nah, udah masuk ke kuburan, dipeleterin gitu ya, ini nggak ketemu si maling itu, bener-bener nggak ketemu. Semalaman ditungguin sama warga gitu, bahkan sampai ke sisi-sisi belakang-belakangnya, ke kebun-kebunnya situ, tetap nggak ketemu, tetap nggak ada jejaknya. Nah, menjelang subuh ini ada orang, beberapa sekitar jam 3 pagi atau setengah 4, beberapa orang itu udah siap-siap berangkat ke pasar. Mereka dulu berangkat ke pasar itu dengan cara kebanyakan itu jalan kaki. Kalau memang yang berat-berat banget itu ya pakai gerobak atau pakai sepeda. Nah, ini orang-orang yang pasar tersebut ini ngelihat di tengah-tengah kuburan itu ada 2 orang jongkok. Itu siapa ya? Awalnya memang nggak terlalu kelihatan gitu. Banyak yang lewat ke sana, cuman nggak ngeh. Nah, ini ada 1 orang, ada beberapa orang. Ini berangkat kan, mereka tuh bawa obor ya, karena memang sebagian di situ kan belum pasang listrik, lampu jalanan itu boro-boro ada gitu. Masih gelap kalau misal malam hari. Pada bawa obor, dan mungkin karena terang atau apa, ada yang batuk di tengah kuburan. Oh gitu. Itu siapa ya? Kok di tengah kuburan? Akhirnya dioborin gitu ya. Pakai obor tersebut. Itu siapa? Kan ada beberapa orang. Jangan-jangan setan atau apa? Ternyata 2 orang. Nah, 2 orang tersebut ini ribut-ribut. Tetangga yang semalam ini nyariin maling tersebut itu kan masih ada beberapa melek gitu.
ngedenger itu langsung didatengin ya. Ternyata dilihat dari pakaiannya itu khas itu. Pakai sarung, pakaiannya serba hitam gitu ya. Ya kayak yang ngomong ini ya. Itu kayak gitu, dan ya mereka yakin ini adalah maling yang semalam diburu. Ada 2 orang memang masuk ke kuburan. Akhirnya ditangkap kan sama warga. Setelah ditanya-tanya, ya setelah dapat beberapa bogem gitu ya, tapi memang nggak terlalu parah waktu itu. Ini ditangkap, ditanya-tanya, sampean orang mana? Aku orang sini, ya jawab jujur gitu ya. Terus kenapa begini-begini? Akhirnya cerita, ya kami tadi masuk ke sini ke kuburan, ngumpet gitu. Kalian ngumpet di mana? Kami ngumpet di sana di pohon bambu. Nah warga itu ngelilingin pohon bambu itu nggak ketemu bener nggak kelihatan. Sampean di sini, iya orang tak keliling ke sini tuh nggak kelihatan. Cuman apa? Begitu warga pergi, pohon bambunya itu katanya berjalan, pada bergeser, dan bergeser itu tuh kayak nutupin kuburan itu. Mereka itu akhirnya apa? Ya pindah ke posisi tengah kuburan di sana. Satu karena ketakutan, kedua mereka dalam kondisi gelap seperti itu, ya mereka nggak berani nyalain senter atau nyalain api gitu ya, nanti ketahuan sama warga kan. Nyari jalan keluarnya itu nggak ketemu. Maling itu tuh disasarin, dikelilingin atau kayak dibikin semacam tembok keliling tapi dari bambu. Mereka itu nggak bisa keluar sampai pagi, akhirnya ketangkep. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua pun mirip sama kayak gitu. Masuk, ini katanya pohon-pohon bambu, pohon-pohon yang di situ itu pada pindah-pindah. Makanya mereka itu bingung, ini mau keluar kemana? Perasaan jalan keluar kuburan itu tuh sebelah situ. Ya pintunya pun kayak pindah dan kadang ngilang dengan sendiri. Pintunya kok hilang sendiri, kan dalam kondisi gelap ya. Loh pintunya kok hilang sendiri, pintunya langsung sendiri. Ini ada pagar tanaman sengaja ditembus begitu aja, maksa keluar. Begitu nembus pagar tanaman itu, ketemunya kuburan lagi, bukan ketemu jalan atau ketemu kebun atau apa keluar deh. Itu udah kok ke kuburan lagi. Intinya pagi harinya, waktu itu udah lumayan cukup terang, sekitar jam 7. Mereka itu ketiduran, dan ya sudah, warga berhubung dulu itu pernah ada pengalaman seperti itu kan. Wah masuk kuburan udah nanti ketangkap sendiri. Dan bener aja jam 7 pagi mereka ketiduran. Waktu itu ada 3 orang ketiduran semuanya di sana, disamperin sama warga, akhirnya ketangkep juga. Nah dari situ begitulah kuburan tersebut itu mulai terkenal angker. Maling aja masuk ke sana itu dibikin bingung, nggak bisa masuk. Dan kesininya itu dulu banyak banget katanya, kata bapaknya Mas Iwan ya, Mas Iwan udah ngalamin ya, di tahun 2000-an aja ini banyak pedagang itu disasarin di situ, banyak banget. Dalam setahun itu bisa ada 3 atau 4 ya, kayak pedagang yang pakai gerobakan begitu, yang dagangnya itu malam hari, entah mie ayam, nasi goreng, tukang bakso dan sebagainya, sekoteng kayak gitu. Itu suka ada yang masuk ke sana. Nah, ini kan sekarang di tahun 2000-an tersebut di area dekat-dekat kuburan situ itu udah dibangun sama rumah. Ada warga di sana yang memang kalau malam itu suka nongkrong di depan di situ. Ramean, anak-anak muda gitu. Ini ada yang masuk ke sana ya langsung dikasih tahu gitu kan. Mas, sampean mau kemana? Baru mereka nyadar, astagfirullahaladzim, ternyata kuburan gitu. Ada yang udah terlanjur masuk ke situ pun ada, gerobaknya ditinggalin, lari-lari minta tolong. Kenapa? Mas, aku masuk kuburan. Dah, kok bisa? Akhirnya ke sana, ya ceritanya pun sama. Seolah-olah itu ada yang beli, ada yang manggil gitu. Mas, beli. Padahal pedagang itu tuh mereka tuh ngeh di situ kuburan gitu. Tapi entah kenapa tiba-tiba pikiran itu kayak berubah gitu ya dengan sendirinya, nggak nyadar ada yang manggil, ya itu kayak sebuah rumah. Terus mereka itu disuruh masuk ke dalam gerbangnya, rumah besar dengan penghuni itu banyak di sana, seolah-olah mereka itu mau ngeborong. Nah itu tentang kuburan yang ada di belakang atau deretan rumahnya si Mas Iwan tersebut. Lanjut ke rumah, balik kita ke tahun 80-an lagi. Saat awal
saat ngebangun kan ya nggak tahu gitu ya malam harinya tuh seperti apa, soalnya bapaknya Mas Iwan kan juga nggak standby di sana, paling nengok kan pas siang. Nah singkat cerita, pembangunan itu pun selesai, semuanya lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Ditempatinlah rumah tersebut. Sebelumnya selamatan, ngundang beberapa orang di sana, perkenalan juga sama warga situ ya. Semuanya aman, semuanya baik-baik aja. Cuman ya memang itu, rumah di daerah sana itu masih bisa dihitung jari. Kalau sekarang perbandingannya sama Mas Iwan, tetangga gitu ya, tetangga sekarang itu mungkin ada sekitar 40 atau 50 rumah. Kalau dulu zaman bapaknya baru bangun di situ, itu tetangganya itu cuma 4 rumah. Sisanya itu jauh-jauh ke sana, udah di sananya kuburan, udah di sananya kebun kayak gitu. Cuman 4 rumah ada di situ. Kebayang sepinya kalau malam itu seperti apa. Cuman rumah-rumah yang dibangun memang udah rumah-rumah permanen ya. Udah rumah-rumah tembok, bukan yang semi permanen. Ada tetangga yang begitu ada. Cuman kebanyakan di situ ya bangunnya emang beneran rumah, udah pakai batu bata semuanya. Nah ini saat 2 tahun kan, bapaknya Mas Iwan itu punya anak pertama namanya Mas Dedi. Ini Mas Iwan sendiri itu anak ketiga. Nah anak pertamanya itu usia sekitar 2 tahun. Jaraknya deket-deket sama Mas Iwan. 2 tahun, sekitar 1 tahun, masih kecil gitu ya. Tinggal di sana. Ya pertama tinggal itu nangis terus di situ. Susah banget sampai akhirnya kurang lebih sekitar 1 bulan tinggal di rumah tersebut. Semuanya pun kayak seolah-olah udah terbiasa, udah mulai membaik dengan sendirinya. Bapaknya Mas Iwan pun anggap aja namanya Pak Junet gitu ya. Nah Pak Junet ini mulai berani keluar rumah, ya sudah, istrinya juga udah mulai berani. Kebetulan ibunya Mas Iwan itu juga bukan seorang yang penakut gitu ya. Resiko tinggal di daerah yang sepi begini, ya resikonya tuh begini, dan di tahun-tahun segitu memang kayak gitu kondisinya kan. Udah mulai berani ditinggal sendiri. Si Pak Junet itu suka duduk malam-malam di sana ya, bener-bener sendirian, suka ya ngelamun, ngeliatin orang lewat kalau malam-malam dengan kondisi yang gelap-gelap seperti itu. Cuman kesini-kesini kan si Pak Junet itu juga akhirnya pasang listrik di sana dengan penerangan yang tentu saja seadanya, cuman pakai bolam-bolam gitu yang warna kuning-kuning kayak gitu. Nah, duduklah suatu malam Pak Junet di sana, ini ada tukang becak sama penumpangnya lewat. Pak Junet kenal dengan orang tersebut, suaminya yang tukang becak, penumpangnya itu istrinya sendiri. Malam-malam sekitar jam 10 mungkin ya, ini lewat depan rumah, udah kayak kebiasaan. Pokoknya jam segitu mereka tuh baru pulang dari berdagang. Nah naik becak berdua gitu, yang genjot suaminya, yang naik istrinya tuh badannya besar. Nah pada suatu malam, bapaknya Mas Iwan, Pak Junet itu kaget bukan main. Si becak tadi itu melayang, kata situ. Becak, loh kok becak itu bisa terbang? Dan itu yang pertama, yang dilihat itu cuman becak itu ngangkat begini sekitar 10 atau 15 meter ya. Ngangkat, jelep turun lagi. Keesokan paginya ditanya, "Mas, sampean semalam kerasa ndak?" gitu. "Kerasa apa?" "Sampai kan lewat depan rumah saya itu masih duduk di depan. Saya tuh ngelihat, sumpah," kata si Pak Junet. "Becaknya sampean itu terbang," katanya. "Wah, masa terbang?" "Iya, sumpah aku ndak bohong," kata si Pak Junet. Itu yang dilihat sama Pak Junet itu begitu. Entah menghayal atau enggak, tapi yang dilihat di matanya Pak Junet itu seperti itu. Cuman yang naik becak itu tuh enggak ngerasa. Kami nggak ngerasa, kami itu biasa-biasa aja. Ya sudah, akhirnya cerita itu pun tenggelam gitu kan. Beberapa hari kemudian, sekitar 1 minggu atau 10 hari kemudian, Pak Junet itu ngalamin hal yang sama, melihat itu lagi, dan udah menganggap waktu itu ya, yang kemarin dulu mungkin itu cuman hayalan atau gimana. Nah ini begitu lewat, Pak Junet itu baru ngeh, itu apa ya yang jongkok di depan sana? Kan karena gelap, depannya Pak Junet itu kebun.
gelap kondisinya. Nah, jadi ada dua muka rumah itu. Satu itu yang ngadep samping tetangganya, yang tadi di awal rungsep itu yang ada pohon mangganya. Sisi yang satunya, kan pertigaan ya. Ini sisi yang satunya itu kebun di sana. Nah, di kebun itu di samping jalan kayak ada satu sosok. Sosoknya ya kelihatannya cuma hitam doang dan kayak lagi jongkok, cuman gede banget. Nah, ini si becak itu tuh lewat ke sana, terus apa? Becaknya tuh kayak dipegang sama si sosok tadi, dilewatin gitu, jelek. Si Pak Juned ngeliatin cuman, jadi itu yang ngangkat ya, jadi itu yang ngangkat. Nah, akhirnya apa, Pak Juned pun karena takut gitu ya, masuklah dia ke dalam rumah. Masuk ke rumah, begitu masuk grup, anaknya itu nangis. Padahal udah lumayan cukup gede, udah setahun lebih ya, itu nangis, katanya takut, bilangnya begitu. Takut kenapa? Akhirnya digendong sama Pak Juned, nggak mau, malah tambah takut, nggak mau, nolak gitu ya. Akhirnya sama ibunya dan bisa tidur lagi dengan tenang. Pak Juned pun mikirin gitu ya, apa sih itu sebenarnya. Nah, keesokan paginya sama disamperin lagi. Mas, sampean semalam kerasa ndak? Aku kerasa, kata si tukang becak itu. Sampean ngerasa beneran? Iya, aku ngerasa. Sampean ngelihat? Iya, saya ngelihat. Saya biasa kan kalau malam duduk di situ sendirian, saya tuh ngelihat sampean itu terbang, katanya begitu. Nah, iya Mas, itu aneh Mas. Istri saya juga ngerasa. Pak, kok los-losan begini, katanya. Cuman mereka tuh nggak ngerasa terbang tinggi kayak gitu, nggak. Hanya rasa itu ya, kayak diangkat kan biasanya kerasa ya kalau kita misal naik rel coaster atau apa kayak gitu kan, atau di jalanan yang nanjak begini terus tiba-tiba lompat gitu, itu tuh kerasa begitu, kerasa geli-gelinya itu ada. Nah, dua-duanya tuh kayak gitu. Aku semalam sama istri itu ributin itu, Pak, kenapa sih Pak gitu ya? Udah tahu Bu, nggak tahu, saya itu keinget omongan sampean yang dulu, katanya, yang katanya terbang. Cuman ya ini nggak terbang, kita seolah-olah tetap jalan di jalanan itu, tapi kerasa kan, katanya, kerasa sampean itu semalam diangkat, kata si Pak ini. Ya, siapa sih tadi namanya, lupa. Pak Juned ya, kata Pak Juned, sampean itu semalam diangkat. Sampean ngelihat? Iya, ngelihat sosok hitam gini-gini, harus digambarin begitu ya. Nah, semenjak saat itu ini yang dagang jadi pulangnya itu nggak terlalu malam, pulangnya itu jadi sekitar ya paling malam itu jam 9 udah pulang. Dan setiap lewat di depan rumahnya Pak Juned itu pasti bunyiin klakson becaknya lah gitu. Nggak tahu klaksonnya itu kayak gimana, tapi ngasih kode di sana. Dan ya alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Nah, ada pengalaman lain. Kalau malam Pak Juned sendiri ini kalau setelah kuburan di belakang sana itu banyak rumah ya, lumayan cukup banyak, dan tetangga itu pada nongkrong bapak-bapaknya. Nah ya, Pak Juned mungkin putek kali ya di rumah, akhirnya minta izin sama istrinya, Bu, aku mau main di situ di belakang. Ya udah Pak, sana, tapi pulangnya jangan malam-malam Pak. Iya pulangnya nggak malam. Pak Juned pun akhirnya main ke sana. Ngobrol-ngobrol di situ sampai ya kurang lebih sekitar jam 10, nggak terlalu malam lah. Pulanglah Pak Juned dari tempat tersebut, ngelewatin kuburan. Ngelewatin kuburan takut, iya takut, cuman ya mau gimana lagi. Nah, di perjalanan itu dia itu merasa kayak ada sesuatu yang ngikutin. Ini apa ya, kok kayak ada yang ngikutin. Nengoklah ke sana si Pak Juned, itu orang, cuman ada tanduknya, katanya. Lah apalah gitu, aku diikutin yang seperti itu. Udahlah, aku jalan aja biasa. Masuk ke dalam rumah. Nah, saat mau masuk ke dalam rumah, si sosok itu tuh cuman berdiri dengan jarak kurang lebih sekitar 5 atau 6 meter di belakangnya Pak Juned. Begitu masuk, sosok itu tuh balik lagi ke sana. Jadi bahasanya Pak Juned itu kalau malam aku suka dianterin main ke situ, cerita ke teman-temannya, aku tuh begini. Akhirnya apa? Pak Juned pulang, ini teman-temannya itu sengaja pada ngikutin di belakang. Tapi teman-temannya itu nggak ada satupun yang melihat. Yang lihat atau yang ngerasain itu cuman Pak Juned doang. Yang lain itu
nggak ngeliat sama sekali. Pas nengok ke belakang, ada orang kayak yang bertanduk itu tadi. Akhirnya sudah, hal itu pun jadi terbiasa dan secara tidak langsung pengalaman-pengalaman seperti itu bikin Pak Juned itu jadi lebih berani gitu. Ternyata mereka cuman begitu doang ya. Itu yang di depan itu cuman duduk, terus yang bertanduk itu cuman ngikut-ngikut doang, tapi tidak pernah mendekat. Ya aman-aman aja lah pikirnya Pak Juned. Dan waktu pun berlalu, waktu pun berjalan. Pada suatu malam, Pak Juned ini ceritanya lagi bakar sampah. Sekitar jam 11 malam, Pak Juned itu udah dari sore sebenarnya duduk sendirian di depan di sana. Nah, sekitar jam 11 malam, karena bingung juga mau ngapain, ngantuk juga belum gitu. Akhirnya apa? Ngumpulin rumput-rumput kayak gitu kan, dahan-dahan yang patah dari depan rumahnya itu dikumpulin di sudut sana di pinggir jalan. Mau dinyalain, udah kan, mulai nyala itu api, mulai keluarlah. Begitu keluar, Pak Juned itu mau masuk ke dalam halaman rumah lagi. Nah, begitu mau masuk ke dalam halaman rumah, halamannya itu belum dipagar waktu itu ya, cuman tanaman-tanaman hidup tapi nggak terlalu tinggi ya, paling tingginya sekitar 40 atau 50 cm. Pak Juned masuk, ngedenger ada bunyi kedebuk gitu di belakang. Ya otomatis Pak Juned nengok. Begitu nengok ke belakang, ada sesuatu yang lompat. Selep, ini ke dadanya Pak Juned. Ya ditangkap, refleks gitu ya, ditangkap cet. Ini apa sih gitu. Itu kata Pak Juned, adalah ular. Cuman panjangnya itu nggak ada 1 meter. Bentuknya itu kayak, mohon maaf ya, kayak kue, apa namanya tuh nggak enak soalnya. Lonjong tapi ujungnya tuh lancip, buel gitu ya, gimana ngomongnya ya, udah kayak kue ini tai kucing ya, itu kayak gitu modelnya tuh seperti itu. Ular kan harusnya panjang kurus gitu kan, ini tuh udah bener-bener buel, gemoy, pendek gemuk gitu ya, ujungnya itu lancip ya, satunya ekor, satunya itu kepala. Ini begini, kayak bayi lah kata kata Pak Juned. Matanya itu cuman 1. Cuman bisa begitu, dia tuh ngerasa dingin di dada gitu ya. Ini ngerasa dingin, langsung dilemparin lagi, begitu lemparin, debuk gitu kan. Itu ungget, itu masuk ke dalam kebun si Pak Juned sana. Mulai mikir, ular kok bentuknya kayak gitu. Dibilang bayi, masa bayi kayak gitu ya, kepalanya ular kecil gitu ya. Cuman kok aneh ya, itu tuh apa? Akhirnya sudah, Pak Juned pun masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, ini rasanya tuh nggak enak. Entah kenapa, nggak tahu ada yang nggak enak di badan gitu ya. Aku kok rasanya begini, nafasku agak sesek gitu kata Pak Juned. Sudahlah, tak bawa tidur. Akhirnya Pak Juned pun tidur. Nah, keesokan paginya itu badan itu sakit semua dan Pak Juned itu sakit demam, badan itu bener-bener gak bisa digerakkan, itu rasanya itu sakit semua, ngilu semua. Duh Pak, sampean kenapa? Cerita sama istrinya, Bu, semalam itu ada, nggak tahu ular apa itu Bu, katanya. Ular apa Pak? Nggak tahu, ularnya pendek tapi gede. Kayak habis makan apa itu ya, habis makan kucing atau habis makan luwak atau habis makan apa. Itu kayak gitu lompat Bu, masa ular bisa lompat? Tak tangkep ya. Trep, kayak gendong bayi kata situ ya. Tak liatin matanya cuma 1. Mata yang satunya tuh ya nutup hilang gitu kata si Pak Juned. Tak lempar lagi, jatuh ke sana. Itu sudah masuk ke dalam kebun Bu. Ini mungkin kesambet atau gimana kali ya Bu. Ya Pak, lain kali itu nggak usah melek malam-malam kayak gitu Pak, orang lingkungan sini tuh kayak gitu semua. Banyak Pak, kata istrinya. Loh, banyak-banyak emang kamu tahu? Ya tahu lah apalah, orang tiap malam itu kan ada suara-suara Pak, rame-rame Pak, suara-suara nggak tahu, nggak jelas gitu kan. Oh jadi kamu tahu ya? Ya tahu Pak, udah nggak usah malam-malam katanya. Tetap aja Pak Juned pun karena lagi sakit, iya nurut aja. 2 hari meriang, diobatin, alhamdulillah sembuh. Setelah sembuh tetap aja nongkrong di depan di sana. Udah nongkrong di depan, dan salah satu sebenarnya pengalamannya Pak Juned itu banyak banget ya, tapi
yang diceritakan di cerita ini hanya beberapa lah gitu ya, hanya beberapa. Nanti mungkin lain kali kita lanjutkan lagi. Nah, Pak Junet sama malam itu lagi duduk. Biasa jam 9 malam itu kan yang dagang yang dulu pernah diangkat itu kan pasti lewat. Sekarang pulangnya cepet, jam 9 itu udah lewat ke situ. Biasa nyapa seperti biasanya, dan kalau misal ada sisa-sisa dagangannya atau apa, itu dikasih sama Pak Junet. Pak Junet, ini Mas Junet, ini nih, katanya. Oh ya, makasih ya Mas, ya makasih ya. Mereka pun pulang. Nah, pada suatu hari itu begini. Ada sesuatu yang ya bikin bingung Pak Junet juga. Malam itu, ya Pak Junet nungguin biasa, nunggu untuk sekedar menyapa lah. Nggak ngarep-ngarep yang namanya itu tadi dikasih apa. Hanya sekedar menyapa. Ditungguin jam 9, kok nggak lewat ya. Setengah 10 itu baru lewat. Dari kejauhan itu udah kedengeran bunyi becaknya krecek gitu. Oh, itu tuh baru pulang nih jam segini. Pulanglah, Pak Junet pun masih duduk di depan rumah di sana ya. Dia berjalan mulai saat si suara becak itu tuh mulai mendekat. Saat mendekat tepat di depan rumahnya Pak Junet, dan Pak Junet melihat itu becak itu lewat, itu baru aneh. Karena apa? Yang naik di becak tersebut itu bukan istrinya, melainkan sosok pocong. Naik becak tersebut, Pak Junet pun ngelihat, ini beneran atau memang pakai kerudung dingin dibeginiin. Pas dilihatin, lah itu gelondongan gitu dari atas sampai bawah, mana ujungnya aja ada ikatannya lagi. Pak Junet pun mau nyapa jadi ragu gitu kan. Akhirnya si tukang becak itu tuh lewat ke sana aja, biasa aja. Dan suaminya itu tumben, nggak nengok, nggak apa. Cuman lewat begitu aja dengan ya sombongnya gitu ya. Kenapa ya itu? Kok begitu? Istrinya kemana? Itu pikirannya Pak Junet. Masuk ke dalam, setelah itu takut habis ngeliat itu tadi. Cerita sama istrinya, kebetulan istrinya itu belum tidur. Tadi begini Pak. Sudah Pak, tidur lah Pak. Sampean itu pekerjaannya itu ngeliatin yang kayak gitu terus gitu. Udah istirahat, tidur. Akhirnya Pak Junet tidur. Nah, keesokan paginya itu dapat kabar kalau istri dari tukang becak tersebut itu meninggal. Pak Junet ya kaget kan. Istrinya juga kaget loh Pak. Semalam sampean ngeliat begini. Iya Bu. Ya usah. Akhirnya Pak Junet ngelayat ke sana, ngobrol sama suaminya. Mas, sampean semalam itu gimana Mas? Dagang atau enggak? Dagang, saya tuh lewat depan rumah sampean. Cuman istri saya tuh kondisinya sakit, Mas, nuwun sewu. Semalam saya itu udah cerita sama istri saya. Saya tuh ngelihat tumben-tumbennya sampean itu ya mungkin sombong gitu ya. Kayak buru-buru atau gimana. Cuman yang bikin saya takut itu apa? Sampean itu yang naik di becaknya sampean itu bukan istri, tapi apa gitu. Yang naik itu pocong gitu kan. Beneran katanya. Iya itu beneran ya, sudah tau lah itu mungkin kayak semacam pertanda atau firasat kali ya Mas ya. Nuwun sewu ya, saya ikut berduka cita gitu ya. Biasanya sampean sama istri itu tak tungguin setiap malam gitu kan. Tak temenin biar lewat situ tuh nggak ketakutan atau gitu. Iya Mas, sampean itu kami pun tenang kalau lewat situ, terus sampean itu masih melek gitu. Itu rasanya tuh tenang. Cuman ya namanya ini ya Mas ya, umur gitu ya, kita nggak ada yang tahu. Dan akhirnya Pak Junet pun ngelayat sampai selesai. Dan bener aja, akhirnya istrinya si Pak Junet juga, iya suami saya tuh semalam ngimpi melihatnya tuh begini. Dan mungkin itu kayak semacam pertanda atau gimana. Nah, sekian dulu cerita dari Pak Junet, bapaknya Mas Iwan. Masih banyak ceritanya, tapi nantilah di episode lain kali. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.